Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulansniata dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari microcontroller. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada materinya. Yang pertama yaitu hal-hal mengenai microcontroller. Hal-hal mengenai microcontroller ini dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur dan instruksi. Di dalam arsitektur yaitu pertama von Neumann architecture, yaitu menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu 1. Unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori dan alat masukan dan hasil, atau secara kolektif dinamakan dengan I/O. Kedua, memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. 3. Program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Keempat, Harvard Architecture. Arsitektur komputer Harvard yang merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann memiliki 2 memori yang terpisah, 1 untuk program ROM dan 1 untuk data RAM. Dan kelima, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Keenam, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersama-sama. Untuk di bagian instruksi, hal-hal mengenai microcontroller di bagian instruksi yang pertama yaitu CISC atau Complete Instruction Set Computer. Memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggunakan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kedua, RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori 1. EEPROM atau Electric Erasable Programmable Read Only Memory, atau yang kita artikan memori hanya membaca program yang dapat dibuat dan dihapus menggunakan elektrik. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. 2. Flash atau EPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Ketiga, Battery Backup Static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Keempat yaitu file programming or reprogramming, merupakan memori non-volatil untuk memori program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. Kelima, OTP atau One Timer Programmable. Microcontroller OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Selanjutnya yaitu input atau output. Di dalam input-output terdapat 1. UART atau
Universal Synchronous Receiver Transmitter atau adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. 2. Terdapat OSI-RT atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, merupakan adapter serial port untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Ketiga yaitu SPI, mematikan interupsi pada saat microcontroller sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. 2 yaitu Fault-Tolerant Interrupts, pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan membinakan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer. Yang pertama yaitu 8051 atau Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K, atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit memori internal ditambah beberapa register atau SFR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 2. 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann, di mana instruksi, data, I/O, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stand pointer yang dimiliki adalah 5 bit, sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 bit. Yang ketiga yaitu PIC atau microchip atau pitch, merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi, yaitu 33 instruksi untuk 16C5X 5 kali. Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, I/O hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SYNC dan ASYNC serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. 1. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Ketiga, kompiler. Kompiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. Yang pertama, 1. Simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau meniru kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dan diamati di layar PC. Kedua, debugger resident. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Ketiga, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051.
Mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Fasilitas yang terdapat di dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 1. 2 timer atau counter XTAL1 dan XTAL2. 2. 4 port parallel input atau output, port 0, port 1, port 2, dan port 3. 3. 5 sumber interpret control logic, int 0, int 1, T0, T1, dan serial port. Di dalam mikrokontroler keluarga 8051 terdapat register utama, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu akumulator dan register R dan B. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Sedangkan register R dan B, register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. Dan ketiga yaitu DPTR, PC, dan SP. DPTR atau data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit di dalam keluarga 8031. PC atau program counter adalah alamat 2 byte yang memberitahu 8900C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilakukan. Ketiga yaitu SP, stack pointer, mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Di dalam mikrokontroler keluarga 8051 terdapat 3 metode pengamatan. Yang pertama, 1. Immediate addressing, yaitu mode pengamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Kedua, direct addressing. Dalam metode pengamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Ketiga, indirect addressing. Mode pengamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Mikrokontroler keluarga 8051 yaitu timer. Timer memiliki 3 fungsi umum, yaitu 1. Menghitung waktu antara 2 kejadian, 2. Menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3. Membangkitkan baud rate untuk pot serial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.